Hai semua teman emak, jumpa lagi dengan emak di YouTube channel emak, Hesti Juliana. Buat teman-teman emak yang baru pertama kali gabung di video emak, jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru emak. Ikutin terus ya, selamat menonton. Di video kali ini, emak berbagi cara emak mengatur keuangan di rumah tangga emak khusus di bulan Agustus dan mereview pengeluaran emak di bulan Juli. Mau ucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengklik dan menonton video emak yang sederhana ini. Semoga videonya bermanfaat, menginspirasi dan kalian terhibur. Jika suka dengan videonya, jangan lupa di like ya, dan beri komentar positif untuk membangun channel emak ke depannya. Terima kasih. Sebelum emak masuk budget di bulan Agustus, ini emak mau review dulu ya pengeluaran emak di bulan Juli. Nah ini langsung aja emak cek di dompet pengatur keuangan ya. Jadi semuanya kosong ya teman-teman ya. Yang ada sisa cuma listrik 50.000. Jadi kalau ada setiap budget-budget yang kurang, itu biasanya emak pakai dari biaya tak terduga ya teman-teman ya. Karena kadang itu ada yang naik harganya, kadang turun. Karena itu emak selalu ya sediakan biaya tak terduga. Nah uang 50.000-nya ini langsung ya emak gulung-gulung dan emak jepit ya menggunakan pipet. Karena ini akan emak masukkan ya ke dalam tabungan sisa budget setiap bulan. Jadi berapapun sisa budget-budget setiap akhir bulan itu selalu ya teman-teman ya emak cek biar di awal bulan itu bisa emak simpan dan emak catat ya berapa yang bisa emak simpan. Nah ini emak langsung ya tulis di belakang buku binder emak sisa uang budget yang bisa emak simpan di bulan Juli itu ada 50.000. Nah emak udah selesai ya untuk review pengeluaran emak di bulan Juli. Jadi ini penting ya teman-teman ya agar tahu apakah budget-budget yang kita buat di awal bulan itu cukup sampai di akhir bulan. Nah ini udah selesai. Sekarang lanjut ya. Ini emak mau masuk budget di bulan Agustus. Karena nggak terasa ya teman-teman ya, ini kita sudah masuk di awal bulan Agustus. Dan emak juga sudah menerima ya uang bulanan dari pak suami. Nah ini emak sudah tulis ya teman-teman ya untuk budget-budgetnya. Yang pertama ini adalah belanja mingguan. Ini yang paling penting ya teman-teman ya, kebutuhan pokok makan bagian dapur. 300.000 untuk satu minggu dikali 4 minggu dalam satu bulan jadi totalnya 1.200.000. Dan untuk yang kedua ini listrik emak budgetkan 450.000. Dan untuk yang ketiga ini uang sekolah satu anak Kak Melpi ya, sekolah swasta 420. Dan untuk Kak Luisa karena sekolah negeri itu nggak bayar ya uang sekolah. Dan yang keempat ini ada beras ya emak pakai 30 kilo untuk kami sekeluarga 6 orang ya, 3 dewasa 2 remaja dan 1 balita. Itu satu karungnya isi 360.000. Dan yang kelima ini adalah paket internet 4 HP dikali 70.000 ya data selulernya jadi 280.000. Karena emak belum pakai wifi ya teman-teman ya. Dan untuk yang keenam ini ada paket teleponnya pak suami untuk kerjaannya ya. Ini satu bulan 75.000. Dan untuk yang kedelapan, yang ketujuh ini ada air pump. Karena emak itu pakai air pumpnya dicolok listrik ya pakai sanyo. Jadi ini 100.000 setiap bulan. Dan yang kedelapan ini ada gas 2 tabung isi 12 kilo untuk satu bulan. Jadi ini naik turun ya teman-teman ya. Kemarin itu sempat 150 dan ini lagi naik ya jadi 175. Tapi ini emak budgetkan ya 2 tabung 350.000. Dan yang kesembilan ini simpanan emas LM atau emas batangan. Emak sisihkan ya 500.000 pengganti uang jajan emak ya dari pak suami. Dan untuk yang ke-10 ini ada biaya tak terduga. Ini sisaan ya teman-teman ya dari uang belanja yang dikasih pak suami 4 juta rupiah. Setelah memasukkan budget-budget semuanya itu ada sisaan ya teman-teman ya sekitar 200-an ribu. Nah itu udah totalannya pas ya teman-teman ya sekitar 4 juta rupiah uang tunai yang dikasih pak suami untuk bagian dapur dan biaya anak-anak sekolah. Nah lanjut ini ada juga ya budget pakai ATM pak suami. Yang pertama emak ada belanja bulanan. Jadi untuk belanja bulanan ini emak pakai 700.000 ya teman-teman ya untuk bagian sabun dan bumbu-bumbu dapur. Dan yang kedua ini ada jajanan anak-anak atau cemilan-cemilan. Karena banyak ya teman-teman yang nanya kenapa tidak ada. Sebenarnya itu selalu mau gabung ya di saat belanja bulanan karena belanjanya sama ya di supermarket. Jadi itu mau budgetkan aja ya cemilan-cemilan anak-anak 300.000.
Dan yang ketiga, ini ada uang les anak emak 2, Rp400.000 Kak Melvi dan Kak Luisa. Dan yang keempat, ini ada susu anak-anak ya. Emak budgetkan Rp1 juta. Jadi totalan yang dipakai ATM Pak suami ini ada Rp2.400.000. Jadi kenapa itu emak bedakan ya, secara tunai yang dikasih Pak suami dan secara bayar pakai ATM, karena ada beberapa ya yang emak pakai itu belanja atau bayar pakai ATM. Jadi selalu emak pisah ya teman-teman ya. Tapi emak catat karena itu sama-sama pengeluaran setiap bulannya. Nah, inilah uang yang dikasih Pak suami tunai ya teman-teman ya, untuk bagian dapur dan keperluan anak-anak sekolah Rp4 juta. Jadi itu udah emak pecah ya, ada uang pecahan biar gampang ya emak bagi-baginya. Nah lanjut, ini sekarang emak mau masukkan ya ke dalam dompet pengatur keuangan yang sudah emak kosongkan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ini adalah untuk belanja mingguan, itu emak pisah-pisah ya, setiap minggunya 300.000. Jadi saat emak ke pajak atau ke pasar belanja mingguan, itu emak ambil ya dari dompet pengatur keuangan untuk tiap minggunya. Dan kalau ada lebih itu emak simpan kembali ya ke dalam dompet. Kan kalau ada kurang itu emak ambil ya dari biaya tak terduga. Nah ini lanjut ya, masukkan untuk listrik. Dan ini juga emak masukkan untuk uang sekolah anak emak ya, Kak Melvi. Dan kalau Kak Luisa itu negeri, jadi tidak ada ya biaya untuk bayar uang sekolah. Dan lanjut ini emak memasukkan ya budget untuk beras. Jadi satu bulan itu untuk kami sekeluarga 30 kilo ya teman-teman ya. Tapi emak itu belinya keperluan 10 kilo. Kalau udah habis emak beli lagi ya 10 kilo. Karena kalau dibeli langsung 30 kilo itu takutnya kutuan ya teman-teman ya. Nah ini lanjut ya, emak masukkan budget untuk paket internet. Karena emak itu belum pakai wifi ya, pakai data seluler. Dan ini lanjut emak masukkan paket telepon untuk Pak suami. Dan untuk air pump ini juga memasukkan ya budgetnya. Dan untuk budget gas emak pakai 2 tabung isi 12 kilo dalam 1 bulan ya teman-teman ya. Jadi itu boros karena emak masih masak air minum ya di kukusan pagi dan di sore hari. Emak itu belum pakai dispenser ya. Dan ini juga emak akan simpan ya untuk tabungan emas emak, itu emak sisihkan ya dari uang yang dikasih Pak suami pengganti uang jajan emas setiap bulan 500.000. Karena emak udah berpenghasilan di YouTube endorse, jadi itu emak masukkan aja ya ke tabungan emas emak. Dan nanti kalau ada rezeki itu emak tambahin lagi ya dari penghasilan emak. Dan untuk yang terakhir ini adalah biaya tak terduga ya teman-teman ya. Jadi totalan 4 juta yang dikasih Pak suami, itu ada sisa untuk biaya tak terduga. Karena itu penting ya teman-teman ya. Siapa tahu ada budget yang meleset, kita bisa pakai ya dari uang biaya tak terduga. Dan untuk setiap awal bulan yang sudah emak sisihkan untuk tabungan emas emak, emas batangan, itu nanti emak akan masukkan ya teman-teman ya ke buku tabungan emas emak. Jadi itu investasi jangka panjang ya teman-teman ya. Sedikit-sedikit kita menabung, nanti lama-lama jadi banyak ya untuk tabungan emas emak. Nah untuk simpanan emas emak ini wajib ya emak tulis di awal bulan, karena sudah emak sisihkan ya budgetnya Rp500.000. Dan nanti emak akan masukkan ya ke tabungan emas emak. Dan selebihnya nanti emak akan tambahin ya dari penghasilan emak sendiri. Dan kalau sudah banyak atau sudah mencukupi dari yang kita target, kita bisa ambil ya teman-teman ya emas batangannya, dan kita bisa simpan sendiri ya di rumah. Jadi kita menabung itu bisa dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Yang penting itu konsisten ya teman-teman ya, karena sedikit-sedikit nanti bisa jadi bukit dan semakin banyak. Nah inilah cara emak mengatur keuangan di rumah tangga emak ya teman-teman ya. Simple dan tidak terlalu mau ya yang terlalu ribet. Yang penting itu kita harus selalu bersyukur apapun yang kita miliki ya teman-teman ya. Dan kita tidak boleh menyamakan penghasilan dan pemasukan dengan orang lain, karena setiap rumah tangga itu berbeda ya teman-teman ya kebutuhannya. Dan untuk di akhir video mau ucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah menyimak cara emak mengatur keuangan di bulan Agustus dan mereview pengeluaran di bulan Juli. Semoga ada manfaat ya yang bisa diambil dari setiap video-video emak. Sampai jumpa di vlog emak berikutnya. Terima kasih.